Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Khairuddin Syafi'i dari kelas C dengan NIM 251080260. Saya akan mempresentasikan materi tentang diferensial fungsi sederhana pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami perubahan suatu variabel yang sering digunakan dalam bidang ekonomi, bisnis, maupun keuangan. Pada presentasi ini saya akan membahas pengertian diferensial, koefisien diferensial, dan derivatif, notasi penulisan turunan, kaidah-kaidah diferensiasi, serta derivatif dari derivatif. Ya, kita masuk ke diferensial atau turunan sebuah fungsi, membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi akibat perubahan kecil pada variabel bebasnya. Proses ini mencari turunan disebut diferensiasi atau pendiferensian. Secara matematis, diferensiasi dilakukan dengan menentukan limit dari koefisien diferensi ketika perubahan variabel bebas mendekati nol. Hasil dari proses diferensiasi disebut turunan atau derivatif. Dalam bab ini yang dibahas adalah diferensial fungsi sederhana, yaitu fungsi yang hanya memiliki satu variabel bebas dalam persamaannya. Konsep ini sangat berguna untuk mengetahui laju perubahan suatu variabel, misalnya perubahan biaya, keuntungan, atau pendapatan dalam analisis ekonomi. Ya, kita lanjutkan ke koefisien, diferensi, dan derivatif. Sebelum mempelajari turunan, kita perlu memahami konsep koefisien diferensi. Koefisien diferensi merupakan perbandingan antara perubahan nilai fungsi dengan perubahan nilai variabel bebasnya. Konsep ini digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan fungsi akibat perubahan variabel. Ketika perubahan variabel semakin kecil dan mendekati nol, maka nilai koefisien diferensi akan menghasilkan nilai turunan atau derivatif. Dengan kata lain, derivatif merupakan bentuk limit dari koefisien diferensi. Oleh karena itu, koefisien diferensi menjadi dasar utama dalam pembentukan konsep turunan. Ya, kita lanjutkan notasi penulisan turunan. Jika fungsi aslinya adalah suatu fungsi f dalam kurung x, maka turunannya dapat ditulis dalam beberapa bentuk notasi. Notasi yang sering digunakan antara lain f dalam kurung x, y, dy per dx, d dalam kurung x. Walaupun bentuk penulisannya berbeda, semua notasi tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menunjukkan turunan pertama dari suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Pemahaman terhadap berbagai notasi ini penting karena dalam berbagai buku dan referensi matematika sering digunakan notasi yang berbeda-beda. Ya, kita lanjut ke kaidah diferensiasi. Untuk mempermudah proses mencari turunan, terdapat beberapa kaidah diferensiasi yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu turunan konstanta adalah 0. Contohnya, jika f dalam kurung x sama dengan 8, maka f dalam kurung x sama dengan 0. Kedua turunan fungsi yang kedua adalah turunan fungsi berpangkat. Jika f dalam kurung x sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah d per dz dalam kurung x pangkat n sama dengan nx dalam nx pangkat n-1. Sebagai contoh, jika f dalam kurung x sama dengan x
per 3, maka F dalam kurung X sama dengan 3X pangkat 3. Aturan ini merupakan aturan yang paling sering digunakan dalam diferensiasi fungsi sederhana. Ya, kita lanjut ke kaidah diferensiasi lanjutan. Selain aturan pangkat, terdapat aturan lain yang perlu diperhatikan. Jika terdapat konstanta yang mengalihkan suatu fungsi, maka konstanta tersebut tetap dipertahankan. Contohnya, jika F dalam kurung X sama dengan 5X pangkat 3, maka pangkat 2, maka F dalam kurung X sama dengan 10X. Kemudian, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, turunan dapat dilakukan pada masing-masing suku secara terpisah. Misalnya, F dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 plus 2X misalnya Fx sama dengan X3 plus 2X pangkat 2 min 5X. Maka F dalam kurung X sama dengan 3X pangkat 2 tambah 4X min 5. Dengan memahami aturan-aturan tersebut, proses mencari turunan menjadi lebih cepat dan mudah. Ya, kita lanjut ke derivatif dari derivatif. Setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali, tergantung pada derajat fungsi tersebut. Turunan pertama merupakan turunan dari fungsi asli. Turunan kedua merupakan turunan dari turunan pertama, dan turunan ketiga merupakan turunan dari turunan kedua, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalkan fungsi awal F dalam kurung X sama dengan X pangkat 4. Turunan pertama F dalam kurung X sama dengan 4X pangkat 3. Turunan kedua F dalam kurung X sama dengan 12X2. Turunan ketiga F dalam kurung X sama dengan 24X. Dan turunan keempat F dalam kurung pangkat 4 dalam kurung X sama dengan 24. Konsep ini sangat penting karena sering digunakan dalam analisis ekonomi untuk melihat perubahan yang terjadi secara mendalam. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, diferensial atau turunan merupakan konsep matematika yang digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel bebasnya. Turunan diperoleh melalui proses diferensiasi yang didasarkan pada konsep koefisien, diferensi, dan limit. Dalam menghitung turunan, terdapat beberapa kaidah dasar seperti aturan konstanta, aturan pangkat, serta aturan penjumlahan dan pengurangan fungsi. Selain itu, suatu fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali, sehingga menghasilkan turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.